Selamat datang di channel kami. Kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif seorang pesepak bola legendaris dari Belanda, yaitu Roy Makaay. Karir sepak bolanya penuh dengan prestasi dan penghargaan di level klub maupun tim nasional. Mari kita simak bersama bagaimana perjalanan hidup Makaay dalam mengejar impian menjadi pesepak bola profesional, tantangan yang ia hadapi dalam karirnya, serta momen-momen puncak yang membuat namanya diabadikan dalam sejarah sepak bola. Jangan lewatkan video ini dan mari kita mengenal lebih dekat sosok Roy Makaay. Rudolphus Antonius Roy Makaay, lahir pada 9 Maret 1975, adalah seorang mantan pemain sepak bola asal Belanda. Sebagai seorang penyerang, ia dikenal dengan kemampuan mencetak golnya yang luar biasa berkat kemampuan udara dan kecepatannya menuju gawang di mana ia bisa menyelesaikan bola dengan kaki kanan atau kiri. Makaay memulai karirnya di Vitesse dan Tenerife sebelum pindah ke Deportivo de La Coruna pada tahun 1999 dan membantu tim tersebut meraih gelar La Liga pertama mereka pada musim pertamanya di sana. Dia juga memenangkan Copa del Rey pada tahun 2002 dan musim berikutnya diberikan European Golden Boot untuk raihan 29 gol. Ia masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub tersebut. Kemudian ia pindah ke Bayern Munich dengan harga transfer sebesar 18,75 juta euro, di mana ia mendapat julukan Das Phantom, si hantu, karena kemampuannya mencetak gol secara tiba-tiba, serta Tormaschine, mesin gol, untuk kemampuannya yang konsisten mencetak gol. Setelah memenangkan 2 gelar ganda Bundesliga dan DFB Pokal secara berturut-turut di Bayern, ia kembali ke Belanda dengan Feyenoord pada tahun 2007. Sebagai pemain internasional penuh dari tahun 1996 hingga 2005, Makaay mencetak 6 gol internasional dalam 43 pertandingan meskipun bersaing untuk tempat di tim nasional. Dia berkompetisi dengan tim Belanda pada 2 kejuaraan Eropa UEFA dan Olimpiade 2008. Dia pertama kali dikenal sebagai penyerang berbakat saat bermain untuk Vitesse pada pertengahan tahun 1990-an dan mengasah kemampuannya di divisi pertama Spanyol dengan Tenerife dan kemudian dengan Deportivo La Coruna. Makaay memulai karir sepak bola profesionalnya di klub Vitesse Arnhem pada tahun 1993. Saat bermain untuk Vitesse, ia menjadi sorotan sebagai penyerang yang berbakat dan berhasil mencetak 42 gol dalam 92 penampilan di seluruh kompetisi. Meskipun Vitesse tidak memenangkan gelar selama periode Makaay di klub tersebut, ia berhasil memenangkan penghargaan pemain terbaik Vitesse pada musim 1996 hingga 1997. Penampilannya yang cemerlang di klub ini memperlihatkan bakatnya dan membuat klub-klub Eropa mulai tertarik dengannya. Setelah bermain untuk Vitesse selama beberapa tahun, Makaay kemudian bergabung dengan klub Spanyol CD Tenerife pada tahun 1997. Di Tenerife, Makaay terus menunjukkan kualitasnya sebagai seorang penyerang berbakat, dan ia berhasil mencetak 22 gol dalam 35 penampilan di Liga Spanyol pada musim perdananya. Prestasinya ini membantunya menjadi pencetak gol terbanyak kedua di Liga, hanya kalah dari Pichichi, penyerang terkenal dari klub Athletic Bilbao. Selama 2 musim bermain untuk Tenerife, Makaay berhasil mencetak total 46 gol dalam 79 penampilan di semua kompetisi. Meskipun tidak berhasil memenangkan gelar selama periode di klub tersebut, ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling menjanjikan di Spanyol dan klub-klub besar Eropa mulai memperhatikannya. Pada tahun 1999, Makaay kemudian pindah ke klub Deportivo La Coruna. Pada bulan Juli 1999, Makaay bergabung dengan Deportivo La Coruna dari Tenerife dengan biaya transfer sebesar pas 10 juta.
Dia melakukan debutnya di Liga pada tanggal 22 Agustus 1999 dalam pertandingan pembuka musim, di mana ia mencetak hat-trick untuk memberikan kemenangan 4-1 bagi Deportivo atas Alaves. Makai mencetak total 22 gol dalam 36 penampilan di musim 1999 hingga 2000, termasuk brace melawan Barcelona, Real Oviedo, dan Atletico Madrid, serta mencetak 1 gol dalam pertandingan terakhir mereka melawan Espanyol untuk menginspirasi klub Galicia meraih gelar La Liga mereka yang pertama. Makai tidak dimainkan sebagai pemain pengganti saat Depor mencapai final Copa del Rey 2002 pada 6 Maret 2002, Deportivo berhasil mengangkat trofi untuk kedua kalinya dalam sejarah mereka dengan kemenangan 2-1 atas Real Madrid. Dia menjadi pemenang sepatu emas Eropa untuk musim 2002-2003 dengan mencetak 29 gol sehingga menjadikannya pencetak gol terbanyak di Eropa. Pertemuan pertamanya dengan Bayern Munich terjadi selama musim Liga Champions UEFA 2002-2003 ketika ia mencetak hat-trick di Olympiastadion di Munich, dalam kemenangan 3-2 Deportivo atas tim Bavaria pada tanggal 19 September 2002. Di Deportivo La Coruna, karir Makai berlangsung sangat gemilang. Dia mencatatkan debut yang sangat mengesankan dengan mencetak hat-trick di pertandingan pembuka musim 1999-2000 dan melanjutkannya dengan mencetak total 22 gol dalam 36 penampilan selama musim tersebut. Penampilannya yang gemilang membantu Deportivo meraih gelar La Liga mereka yang pertama pada musim 1999-2000. Selain itu, Makai juga membantu Deportivo meraih trofi Copa del Rey pada tahun 2002, meskipun dia tidak dimainkan dalam pertandingan final. Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak di Eropa pada musim 2002-2003 dan membantu Deportivo mencapai perempat final Liga Champions UEFA pada musim yang sama. Selama 4 tahun bermain di Deportivo, Makai mencetak total 79 gol dalam 131 penampilan di semua kompetisi, dan merupakan salah satu pemain paling sukses dan dihormati dalam sejarah klub. Ia juga menjadi salah satu bagian dari generasi emas Deportivo yang meraih kesuksesan besar di kancah sepak bola Eropa pada era 90-an dan awal 2000-an. Makai pindah dari Deportivo La Coruna ke Bayern Munich pada tahun 2003 karena Bayern Munich menawarkan kesepakatan yang lebih menguntungkan secara finansial untuk Deportivo dan juga untuk dirinya sendiri. Pada saat itu, Bayern Munich menawarkan transfer sebesar 18,75 juta euro, yang merupakan rekor transfer klub pada saat itu, dan Makai dijanjikan gaji yang lebih tinggi daripada yang dia terima di Deportivo. Meskipun Deportivo awalnya menolak penawaran tersebut, Makai meminta agar klubnya menerima tawaran itu sehingga dia dapat melanjutkan karirnya di Bayern Munich. Meskipun Deportivo kehilangan salah satu pemain terbaik mereka tetap mengakui jasanya dan memberinya penghormatan yang layak pada saat dia meninggalkan klub. Bayern Munich mengamati Makai dengan cermat sepanjang musim dan akhirnya berhasil mengalahkan persaingan ketat dari Manchester United dan Chelsea untuk merekrutnya. Pada musim panas 2003, Bayern membayar biaya rekor klub sebesar 18,75 juta euro kepada Deportivo untuk merekrutnya. Selama 4 musim di Bayern, ia mencetak 78 gol di Bundesliga dan 17 gol di Liga Champions. Pada 29 September 2004, ia mencetak hat-trick dalam kemenangan 4-0 di fase grup Liga Champions melawan Ajax, sehingga masuk dalam kelompok pemain terpilih yang berhasil mencetak hat-trick di Liga Champions di 2 klub yang berbeda. Pada 21 Agustus 2006, Makai mencetak gol ke 3.000 Bayern Munich di Bundesliga. Pada 31 Maret 2007, ia mencetak gol ke-100-nya untuk Bayern Munich dalam pertandingan melawan FC Schalke 04.
Gol tersebut merupakan gol ke-75-nya di Bundesliga dan gol kompetitif ke-100-nya sejak bergabung dengan Bayern Munich pada tahun 2003. Pada tanggal 7 Maret 2007, Makai mencetak gol tercepat dalam sejarah Liga Champions. Gol ini tercipta hanya dalam waktu 10,12 detik setelah wasit membunyikan peluit pertandingan dimulai. Saat itu Bayern Munich sedang menghadapi Real Madrid pada babak 16 besar Liga Champions. Bayern Munich harus mengejar ketertinggalan 2-3 pada leg pertama untuk melaju ke babak selanjutnya. Makai kemudian mencetak gol pada detik ke-10-12, memanfaatkan kesalahan dari Roberto Carlos yang gagal mengontrol umpan mundur dari rekan setimnya. Bola kemudian diserobot oleh Hasan Salihamidzic dan diberikan kepada Makai yang melepaskan tembakan dan berhasil mencetak gol ke gawang Real Madrid yang dijaga oleh Iker Casillas. Gol ini membuat rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Liga Champions dan membantu Bayern Munich membalikkan kedudukan agregat dan menyingkirkan Real Madrid dari turnamen. Prestasi pribadi yang dicapai oleh Roy Makai selama karirnya bersama Bayern Munich. Top skorer Bundesliga, 2003-2004. Top skorer UEFA Champions League, 2002-2003. ESM Team of the Year, 2003-2004. UEFA Champions League Squad of the Season, 2006-2007. Sedangkan, prestasi tim Bayern Munich selama Makai bermain untuk klub tersebut adalah Bundesliga, 2004-2005, 2005-2006. DFB Pokal, 2004-2005, 2005-2006. DFL Liga Pokal, 2004-2007. UEFA Champions League, runner-up 2009-2010. Intercontinental Cup, runner-up 2001. Dalam periode waktu itu, Makai juga berkontribusi besar bagi Bayern Munich, terutama dalam hal mencetak gol. Selama 4 musim bermain di klub tersebut, Makai mencetak total 103 gol di kompetisi Bundesliga dan 19 gol di UEFA Champions League. Ia juga tercatat sebagai pencetak gol terbanyak di Bundesliga pada musim 2003-2004. Makai kembali ke Belanda untuk musim 2007-2008, ketika Feyenoord menandatangani kontrak dengan dirinya selama 3 tahun senilai 5 juta euro pada Juni 2007. Keputusan Makai untuk pindah dipengaruhi oleh keputusan Bayern Munich untuk menandatangani penyerang Luca Toni dan Miroslav Klose. Di musim pertamanya di Feyenoord, Makai sangat berperan dalam membawa klub meraih gelar Piala KNVB ke-11 mereka, dengan mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan. Makai pensiun pada akhir musim 2009-2010 dengan mencetak hat-trick pada pertandingan terakhirnya melawan Heerenveen. Setelah meninggalkan Bayern Munich, Makai kembali ke Belanda dan bergabung dengan Feyenoord Rotterdam pada musim 2007-2008. Feyenoord mendapatkan Makai dengan nilai transfer sebesar 5 juta euro. Dia menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub tersebut. Di musim pertamanya bersama Feyenoord, Makai menjadi pemain yang sangat penting dalam membantu klub memenangkan gelar KNVB Cup, di mana dia mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan. Namun, selama 2 musim berikutnya, performa Makai menurun, dan dia kehilangan tempat di tim inti. Prestasi pribadi Makai selama di Feyenoord tidak begitu mencolok, tetapi ia tetap memberikan kontribusi yang berharga dalam membantu klub memenangkan gelar KNVB Cup di musim pertamanya. Dia mencetak 16 gol di Liga dan 28 gol di semua kompetisi selama 3 musim di Feyenoord. Feyenoord sendiri tidak meraih banyak prestasi selama Makai bergabung dengan klub. Selain meraih gelar KNVB Cup pada musim pertama Makai, mereka tidak memenangkan gelar lainnya selama masa kontrak Makai. Namun, Makai dianggap sebagai salah satu pemain legendaris klub dan dihormati oleh para penggemar Feyenoord. Makai mengakhiri karir sepak bolanya pada akhir musim 2009-2010 setelah memperkuat Feyenoord selama 3 musim.
Pada pertandingan terakhirnya, yang juga menjadi pertandingan terakhir di karirnya, Mackay mencetak hat-trick dalam kemenangan 6-2 melawan Heerenveen. Pensiunnya Mackay dari sepak bola menjadi sebuah momen yang menyedihkan bagi para penggemarnya, karena ia adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Belanda dan kerap memimpin tim nasional Belanda dalam berbagai kejuaraan internasional. Setelah pensiun, Mackay sempat menjadi analis sepak bola untuk stasiun televisi Belanda, mengambil bagian dalam komentar langsung selama pertandingan sepak bola dan mengevaluasi kinerja tim dan pemain. Untuk timnas Belanda sendiri, Mackay mencetak 15 gol untuk tim nasional Belanda U21, yang merupakan rekor bersama dengan Arnold Brugging, sebelum Klaas-Jan Huntelaar melampaui catatan mereka pada tahun 2006. Jumlah caps internasionalnya untuk tim nasional Belanda terbatas karena adanya pemain seperti Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, dan Ruud van Nistelrooy. Namun, Mackay dipanggil untuk bermain di Euro 2000 dan Euro 2004. Di turnamen terakhir, ia mencetak gol ke gawang Latvia di babak pertama. Pada tahun 2008, Mackay dipilih sebagai salah satu dari 3 pemain senior untuk mewakili Belanda di Olimpiade, di mana ia menjadi kapten tim dalam kekalahan perempat final melawan juara bertahan Argentina. Setelah pensiun, ia diangkat sebagai pelatih pemuda di Akademi Feyenoord. Selain itu, ia juga bekerja sebagai pelatih penyerang untuk klub, baik dengan tim utama maupun tim muda. Pada bulan Mei 2013, klub mengumumkan bahwa setelah tahun yang sukses dengan tim C1, Mackay akan mengambil alih tim U19 untuk musim mendatang. Pada tanggal 18 November 2021, ia diangkat sebagai pelatih tim utama bersama Giovanni van Bronckhorst di Rangers. Itulah kisah inspiratif seorang legenda sepak bola Belanda, Roy Mackay. Dari awal karirnya hingga pensiun, ia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dengan mencetak banyak gol dan memenangkan banyak trofi. Namun, ia juga memperlihatkan kemampuan dan sikap yang menginspirasi banyak orang di luar lapangan. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga kisah Roy Mackay memberikan motivasi bagi kalian untuk mengejar impian dan meraih sukses dalam hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.